Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Sylvia. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi latihan soal pedagogik part 6. Yuk simak. Soal yang pertama bernomor soal 26, berikut soalnya. Landasan hukum penyusunan RPP adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor A22 tahun 2016 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, B20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, C 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, atau D 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Berikut penjelasannya. Pilihan jawaban B salah karena merupakan landasan hukum untuk standar kompetensi lulusan atau SKL. Jawaban C juga salah karena merupakan landasan hukum untuk pembelajaran. Sedangkan jawaban D juga salah karena merupakan landasan hukum untuk penilaian hasil belajar. Jadi yang benar adalah jawaban yang A. Nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Kemudian soal yang kedua bernomor soal 27, yaitu RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tahun 2016 nomor A20, B21, C22 atau D23. Yuk kita bahas bersama. Berikut penjelasannya. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2016, di bab 3, perencanaan pembelajaran, huruf A, desain pembelajaran, pada angka 2, rencana pelaksanaan pembelajaran, terdapat pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi pilihan jawaban A salah karena peraturan tersebut memuat SKL. Jawaban B juga salah karena peraturan tersebut memuat standar isi. Jawaban D juga salah karena peraturan tersebut memuat standar penilaian. Jadi yang benar adalah jawaban yang C, 22. Soal yang ketiga bernomor soal 28, berikut ini yang tidak termasuk komponen RPP adalah A. kelas atau semester, B. langkah-langkah pembelajaran, C. materi pembelajaran, D. pendekatan pembelajaran. Berikut penjelasannya. Komponen RPP terdiri atas A. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan, B. identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, C. kelas atau semester, D. materi pokok, E. alokasi waktu, F. tujuan pembelajaran, G. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, H. materi pembelajaran, I. metode pembelajaran, J. media pembelajaran, K. sumber belajar, L. langkah-langkah pembelajaran, dan M. penilaian hasil pembelajaran. Jadi pilihan jawaban A, B, C termasuk komponen RPP dalam kurikulum 2013. Jawaban D salah karena yang merupakan komponen RPP adalah metode pembelajaran, bukan pendekatan pembelajaran. Lihat lagi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya soal yang keempat bernomor soal 29, komponen RPP yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi adalah A. materi pokok, B. tujuan pembelajaran, C. materi pembelajaran, D. sumber belajar. Berikut penjelasannya. Materi pelajaran dalam RPP memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Pilihan jawaban A salah karena materi pokok merupakan bagian atau penjelas dari identitas mata pelajaran. Jawaban B juga salah karena tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jawaban D juga salah karena sumber belajar berupa buku, media cetak, dan elektronik
alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Jadi yang benar adalah jawaban C, yaitu materi pembelajaran. Selanjutnya soal yang kelima, sekaligus soal yang terakhir di pembahasan kali ini, yang bernomor 30. Prinsip penyusunan RPP yang harus memperhatikan kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, dan motivasi belajar adalah A. Perbedaan individual, B. Berpusat pada peserta didik, C. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut, D. Partisipasi aktif peserta didik. Berikut pembahasannya. Prinsip penyusunan RPP secara keseluruhan adalah 1. Perbedaan individual peserta didik, 2. Partisipasi aktif peserta didik, 3. Berpusat pada peserta didik, 4. Pengembangan budaya membaca dan menulis, 5. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP, 6. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan unsur-unsur, 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya, dan ke-8. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Pilihan jawaban B salah karena berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Jawaban C juga salah karena pemberian umpan balik dan tindak lanjut memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Jawaban D juga salah karena partisipasi aktif peserta didik menekankan pada keterlibatan siswa, bukan kemampuan bawaan individu. Jadi yang benar adalah jawaban A, perbedaan individual. Demikian apa yang kita pelajari tadi pada latihan soal pedagogik part 6 sebanyak 5 soal. Nantikan latihan pembahasan soal pedagogik lainnya atau soal profesional bahasa Indonesia lainnya di channel YouTube ini. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.